Semua manusia ketika lahir dalam kondisi nol sama. Dalam situasi itu, kemudian masing-masing manusia belajar. Tapi ada manusia ketika belajar secepat kereta cepat. Ada yang secepat pesawat. Ada yang sangat cepat. Sehingga mereka mendahului kita dalam posisi yang jauh sekali. Mari bergabung dalam program The Journey of Haramain with Umroh bareng ANB Angkatan Kedua. Insya Allah akan diberangkatkan akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Mengenai persaudaraan antara adik dan abang, ini mengenai politik ya. Nah, apakah ini termasuk perbuatan maksiat karena mereka tidak bertegur sapa di dalam bulan suci Ramadan? Hanya itu. Gara-gara politik. Beda nomor. Iya. Gara-gara beda nomor bisa tidak bertegur sapa. Masya Allah. Ya, memang inilah salah satu di antara resiko ketika suasana politik itu tidak damai dan tidak nyaman. Sehingga orang yang kurang dewasa ketika berpolitik, yang terjadi justru nambah dosa dan bukan untuk perbaikan. Dan kadang suasana seperti ini ya memang dikondisikan. Sehingga stasiun berita itu kadang sengaja disewa oleh masing-masing ya. Yang nomor ini didukung oleh stasiun berita ini, yang nomor ini didukung oleh stasiun berita ini. Kira-kira saling nyerang nggak? Saling nyerang. Tinggal diberitakan kayak gini, diberitakan kayak gini. Maka mereka yang punya pilihan begitu baca berita tiap hari sakit hati. Tiap hari. Saya selalu sakit hati. Karena berita itu saling nyerang. Posisi inilah yang membuat hati kita jadi nggak sehat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini diberi oleh Allah bekal dalam belajar. Itu dengan 3 bekal yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apapun. Kita lahir itu nol, nggak ngerti apa-apa. Kita dan para ulama di masa silam sama. Anda ketika lahir dan Imam Syafi'i ketika lahir sama-sama nggak tahu apa-apa. Ketika kita lahir dan Imam Nawawi ketika lahir sama-sama nggak tahu apa-apa. Nggak ada ceritanya Pak. Imam Syafi'i ketika lahir sudah mencuri start. Hafal surat Al-Fatihah itu nggak ada. Atau Imam Bukhari ketika lahir sudah hafal surat Al-Baqarah, itu nggak ada. Makanya beliau punya hafalan banyak. Karena ketika lahir beliau sudah hafal Quran. Ada nggak kayak gitu Pak? Nggak ada. Semua manusia ketika lahir dalam kondisi nol sama. Dalam situasi itu, kemudian masing-masing manusia belajar. Tapi ada manusia ketika belajar secepat kereta cepat. Ada yang secepat pesawat. Ada yang sangat cepat. Sehingga mereka mendahului kita dalam posisi yang jauh sekali. Yang kita di belakang jauh 3 hadis saja nggak hafal. Tapi ada ulama yang hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, sanad dan matan. Sehingga dari fulan bin fulan sampai sahabat itu hafal. Hadisnya apa? 1 juta hadis. Kita satu saja yang suruh menghafal sanad dan matan ada. Dari siapa sampai siapa. Sebanyak 1 saja. Jangankan 1 juta. Satuannya beda. Kita nggak hafal. Kenapa? Karena fuad kita beda. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah menjadikan pada diri kalian ada pendengaran, ada penglihatan. Ini alat masuknya ilmu. Pendengaran, kita mendengar ilmu. Dengan penglihatan kita membaca ilmu. Wal af'idah. Dan Allah sediakan al-af'idah. Al-af'idah bentuk jamak dari kata fuad. Dengan fuad inilah manusia bisa punya pemahaman dan bisa menampung ilmu. Contoh fuad itu seperti ini.
Kalau Anda ikut hadir di kajian ini, bawa kucing misalnya. Kucing itu mendengar nggak kajian kita? Mendengar. Dia mungkin bisa mendengar. Dia mungkin bisa melihat suasana di sini. Tapi karena dia nggak punya fuad, sehingga apa yang kita sampaikan di sini nggak tertampung pada dirinya. Bapak Ibu punya fuad, bisa menampung. Sehingga Anda paham, tadi Ustadz bilang kayak gini, tadi di kajian saya mendengar seperti ini. Karena kita punya fuad. Nah, kekuatan fuad ini yang menjadi penampung ilmu bisa jadi rusak gara-gara apa? Sering gesekan dan sakit hati. Anda baca berita, sakit hati, komentar, ngomel-ngomel, fuadnya rusak. Semakin sering, makin rusak. Sehingga belajar jadi susah. Makanya orang yang perasaannya terlalu sensitif, nonton sinetron, nangis, gitu kan? Kemudian ketika selesai sinetron, sakit hati, suaminya pulang, langsung dimarahi. Ibu kenapa? Ya, tadi itu kayak gini. Kemudian tiba-tiba bersambung. Belum beres, bersambung. Itu masih sakit hati. Dongkolnya nempel nggak? Dongkolnya nempel. Dan kita tiap hari kayak gitu, Pak. Itu betapa rusaknya hati kita itu gara-gara nonton berita, baca berita, sakit hati. Semakin sering seperti itu, rusak fuad kita. Sehingga membuat kita jadi susah untuk belajar. Makanya Anda bisa lihat ya, anak SD, SMP, menghafalnya cepat, Pak. Begitu SMA, gangguannya makin besar. Syahwatnya udah mulai naik. Kadang sudah mulai ngelirik temannya, kan gitu. Dalam posisi seperti itu, akhirnya terganggulah suasana belajar dia. Karena fuadnya sudah mulai terganggu. Belum lagi nanti dia punya gesekan, saling membuli, sakit hati, atau kadang cinta nggak diterima. Kemudian dia berharap dapat itu, direbut temannya, dan aneka gangguan batin yang lainnya. Di usia makin tua, makin susah untuk menghafal. Makin susah untuk belajar. Maka jamaah, dalam posisi inilah, kalau kita ingin jaga kondisi fuad, hindari suasana yang membuat kita sering sakit hati. Terutama yang nggak perlu, yang kita nggak punya kepentingan. Sinetron itu kita punya kepentingan nggak? Ya? Sinetron itu kita punya kepentingan nggak? Nggak punya. Andai kan sinetron itu sedih ending, ujungnya sedih, apakah mengurangi rezeki kita? Tidak. Tapi saat Anda nonton, sakit hatinya nempel nggak? Nempel, Masya Allah. Sehingga suasana batin manusia jadi rusak, dan itu merusak fuad gara-gara orang seperti ini. Karena itu, kalau satu koran, dari mulai koran halaman pertama sampai koran halaman terakhir, Anda nggak punya kepentingan, saya sarankan nggak usah dibaca. Daripada nanti baca sakit hati. Dan kadang kita ketika membaca berita, isinya apa? Sakit hati.